Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Asesmen Pembelajaran Geografi. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi yaitu alat penilaian hasil belajar. Nah, pada kelompok kami ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Fahri Juraini, kemudian teman saya Muhammad Rafli Amruni, kemudian satunya lagi yaitu saudari Yeni Goe. Jadi kami akan menjelaskan terkait apa saja sih bentuk dari alat penilaian hasil belajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Nah, alat penilaian hasil belajar pada umumnya di sini terbagi atas 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk tes, kemudian yang kedua yaitu dalam bentuk non-tes. Nah, kedua alat ini tentunya yang paling sering digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah, baik dalam bentuk tes maupun non-tes. Itu sering banget kita jumpai dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana sih pengertian dan bentuk-bentuk dari alat ukur tes dan non-tes ini? Nah, itu akan dijelaskan oleh kedua teman saya pada malam hari ini. Oleh karena itu, sekarang saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan terkait pengertian dan bentuk-bentuk dari alat penilaian hasil belajar dalam bentuk tes. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat penilaian dalam bentuk tes. Nah, tes adalah cara yang digunakan atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang memberikan tugas dan serangkaian tugas yang diberikan oleh guru sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambungkan tingkat laku atau presentasi peserta didik. Nah, berdasarkan alat pelaksanaan seperti garis besar, alat penilaian dengan teknik tes dikelompokkan menjadi 3, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Nah, tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis kepada peserta, baik berupa pilihan maupun isian. Nah, contohnya tes objektif dan tes uraian. Nah, setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan indikator yang sudah disusun dalam kisi. Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis ini sangat tergantung pada perilaku kompetisi yang akan diukur. Nah, kemudian tes lisan. Tes lisan adalah teknik penilaian hasil belajar. Pertanyaan dan jawaban atau pernyataan dan tanggapan disampaikan dalam bentuk lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran. Contohnya seperti kita diberikan ujian secara lisan oleh dosen satu atau dua mahasiswa. Nah, kemudian tes perbuatan. Tes perbuatan ini dalam kata lain adalah yaitu tes praktik. Tes penilaian ini hasil belajar yang menuntut peserta didik atau mahasiswa dalam mendemonstrasikan kemahiran atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk uji kerja. Artinya, tes perbuatan diberikan dalam bentuk tugas atau latihan yang harus diselesaikan secara individual atau di kelompok. Nah, kemudian non-tes akan dilanjutkan oleh teman saya. Teknik non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tersebut secara langsung, tetapi dilakukan dengan pengamatan secara sistematis. Next, alat penilaian non-tes terbagi atas 4. Yang pertama ada angket. Angket adalah sebuah daftar pernyataan atau pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Angket berfungsi sebagai alat pengumpulan data. Data tersebut berupa keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, pendapat mengenai suatu hal. Kedua, wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung menggunakan alat komunikasi. Dan ketiga, observasi.
Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai beberapa fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan terakhir, daftar cetak. Daftar cetak adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar cetak dapat memungkinkan guru sebagai penilaian mencatat tiap-tiap kejadian yang betapapun kecilnya, tetapi dianggap penting. Baik, itulah penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Baik, terima kasih kepada kedua teman saya yang sudah menjelaskan terkait pengertian dan bentuk-bentuk dalam tes dan non-tes. Nah, di sini karena kita belajar terkait alat ukur penilaian hasil belajar, tentunya ada kriteria-kriteria penilaian yang baik. Nah, bagaimana sih kriteria penilaian yang baik itu? Di sini pada materi kami ada 6 kriteria penilaian yang baik. Nah, yang pertama tentunya penilaian itu harus sesuai dengan tujuan belajar. Jadi, ketika kita mendapatkan nilai dari suatu bentuk tes atau non-tes, tentunya itu akan menjadi tolak ukur sebagaimana pencapaian tujuan belajar yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya ini wajib ya untuk kita semua, di mana dalam melakukan tes baik dalam bentuk tes dan non-tes itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kriteria penilaian yang baik yaitu tingkat kesukaran masing-masing soal itu baik. Kemudian hal ini sejalan dengan yang keempat, dengan daya beda masing-masing soal itu juga baik. Nah, kemudian yang kelima yang terpenting, kriteria penilaian itu yaitu soal itu yaitu valid, di mana memiliki validitas. Dan yang terakhir, kriteria penilaian yang baik dalam alat ukur hasil belajar siswa yaitu memiliki reliabilitas yang baik. Baik, itulah 6 kriteria penilaian yang baik, dan materi tersebut mengakhiri penjelasan kita terkait alat ukur penilaian hasil belajar. Terima kasih. Ini anggota kelompok kami terdiri dari Fahri, saya sendiri dengan NIM 451419002, kemudian dari Yeni dengan NIM 451419010, kemudian dengan Rafli yaitu 451419020. Saya pikir itulah presentasi materi dari kami terkait alat ukur penilaian hasil belajar, di mana secara umum alat ukur penilaian itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama alat ukur dalam bentuk tes, kemudian alat ukur dalam bentuk non-tes. Nah, alat ukur dalam bentuk tes ini di mana kita dapat merasakannya secara langsung, baik itu ada tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. Kemudian jika alat ukur non-tes itu dilakukan secara tidak langsung dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk observasi, wawancara, beserta angket. Nah, itulah presentasi dari kami. Terima kasih. Jika nantinya ada pertanyaan dari teman-teman, silakan dicantumkan di kolom komentar. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.